Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bi dawam mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ahli. Dusturukum ya ahlal darak, dusturukum ya ahlal nawbah, dusturukum ya ahlal hali wal aqad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa iyyaka wa summal qatil wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bidunya wa targhab fi tamattu'i bi shahawatiha wa taghbutal mutana'imina biha minan nas fa sawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabu wa tamatta'u bihi min shahawatiha. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa mengisi waktu-waktu yang indah di bulan suci Ramadan ini dengan kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kaula panjenengan di saat banyaknya umat Islam yang mereka sudah mulai bosan dengan ibadah di bulan Ramadan. Mereka sudah mulai menyibukkan diri dengan urusan dunianya, tapi kaula panjenengan masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama menyisihkan waktu guna berkumpul di Masjid Baitul Majid ini. Kita berharap semoga ibadah kaula panjenengan di sore hari ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab Allah ampuni segala dosa kita dan Allah kabulkan segala hajat kita, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat hafizakumullah, melanjutkan kajian di dalam kitab adab Risalah Adab Sulukul Murid yang kita kaji selama bulan suci Ramadan. Beliau Imam Haddad mengatakan wa iyyaka wa summal qatil, berhati-hatilah kamu dari racun yang dapat membunuhmu. Wa huwa an tashtaqa ila tana'umi bidunya wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha. Napa niku racun yang dapat mematikan kaula panjenengan? Beliau Imam Haddad mengatakan yaitu kita selalu merindukan perkara-perkara dunia dan kita merindukan urusan akhirat. Sibuk mikiri dunia tapi lupa kalau kita semuanya bakal mati. Tamattu' bis syahawatiha, kemudian kita bersenang-senang dengan urusan dunia kita. Yang belum sukses ingin mencari sukses, yang sudah sukses bersenang-senang dengan kesuksesannya, sehingga tidak ada satupun dalam kehidupannya niku yang itu bernilai ibadah. Oleh karenanya Imam Haddad kemarin juga sudah menjelaskan para hadirin, jadikan segala aktivitas kaula panjenengan niku di dunia ini niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niat karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala apa yang kaula panjenengan lakukan itu akan bernilai ibadah. Itu yang pertama.
Yang kedua, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan Bapak Ibu kerja, lek namung budal kerja pan ngoten wangsul teng griya, tiap hari kita namung ngoten mawon eman-eman. Kita kerja itu kadang membutuhkan waktu yang banyak. Dari jam 7 pagi kadang sampai sore. Dan jarang sekali kalau panjenengan ibadah selama itu. Gitu kan? Seandainya ke wonten acara teng masjid Baitul Majid ngaten mulai jam 7 sampai jam 4 sore napa kira-kira awake dhewe bakal istiqomah ngoten niku. Repot, susah, kita nggak mau, berat untuk kita lakukan. Maka kata Nabi Muhammad, kita harus jadi orang yang cerdas. Pripun carane? Semua aktivitas yang kaulah panjenengan lakukan itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga sudah kita sampaikan nasihat daripada para ulama, termasuk Al-Imam Rabi' bin Khaisam. Beliau mengatakan kullu ma laysa lillah yatmahil. Segala sesuatu itu kalau enggak diniati karena Allah, semuanya pasti akan sia-sia, akan hilang manfaatnya. Termasuk urusan dunia kita. Kalau tidak kita niati Bapak Ibu dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, kerja ya Allah, saya bekerja ini semata-mata ingin mencari daripada rezeki halal. Yang kedua ingin menafkahi keluarga. Jika ada rezeki lebih ya Allah kau berikan kesuksesan dan keuntungan yang besar kepadaku, maka aku akan menjadi orang-orang yang mengeluarkan zakat. Wa asaddaqa wa akum minas salihin, dan aku akan bersedekah. Wa akum minas salihin kata Allah, dan aku akan menjadi hambamu yang soleh dengan harta yang kau berikan dan titipkan kepadaku ya Allah. Maka selama kaulah panjenengan bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore, kita akan dihitung ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para hadirin, orang yang meniatkan urusan dunianya itu karena Allah, maka Allah rubah yang tadinya dia akan justru mendapatkan hisab yang panjang di akhirat, sebaliknya dia akan mendapatkan manfaat yang besar. Dia akan mendapatkan keberkahan, dia akan mendapatkan daripada dilipat gandakannya rezeki yang kaulah panjenengan cari dan jemput itu para hadirin. Sedangkan kaulah panjenengan boten niati karena Allah, kata yang haddad yus'aluna an naimiha, maka kita akan ditanya nanti sama Allah. Kalau panjenengan akan ditanya urusan dunia kita. Semakin banyak dunia yang kita kumpulkan, ya semakin panjang pertanyaannya. Untuk mempermudah, kalau panjenengan para hadirin tidak dihisab dengan hisab yang panjang, dihisab dengan hisab yang sulit, yaitu niatkan semuanya karena Allah. Dan sadari bahwasannya harta yang kaulah panjenengan miliki saat ini hakikatnya itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kaulah panjenengan hidup di dunia ini. Kaulah panjenengan itu hidup di kados tamu. Lek namine tiyang namu niku nggih boten lami-lami, ngene boten. Seperti hari ini saya namu di Rejo Tangan, namu di Tenggur, di Masjid Baitul Majid. Maka paling saya di sini hanya berapa jam saja. Seandainya kok butuh harian, tamu itu para hadirin wajib dihormati kalau tidak lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, maka sahibul bait berhak untuk seandainya tidak berkhidmah kepada tamu itu. Yang artinya apa? Yang namanya orang bertamu itu ya sementara. Nanti setelah acara selesai saya akan kembali, saya akan pulang. Maka sama, kalau panjenengan hidup di dunia ini ya pasti akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna, dan sungguhnya ilaihi, sungguhnya kita ilaihi kepada Allah Subhanahu wa taala raji'un, akan kembali. Jadi kita akan kembali kepada Allah, sehingga kita di dunia ini kata tamu sementara, dan gak kerasa waktu itu kita ibadah, kita hidup di dunia ini gak kerasa. Sekarang Ramadan para hadirin sudah di hari ke-25, padahal kita ngerasa baru kemarin masuk Ramadan.
Tiba-tiba beberapa hari lagi sudah malam takbiran. Maka bar takbiran Idul Fitri tidak kerasa takbiran Idul Adha. Bar takbiran Idul Adha enggak kerasa Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketemu lagi Sya'ban, Sya'ban ketemu lagi Ramadan, terus seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan para hadirin, Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kepada kaula panjenengan terkait dengan urusan ajal, kematian. Makanya para ulama ini dawuh, yang Allah senang dari kita itu ibadah yang istiqomah. Ketika ditanya istiqomah itu berat, iya istiqomah itu berat, tapi beratnya istiqomah itu enggak lama. Istiqomah itu berat, tapi beratnya istiqomah itu enggak lama. Kenapa seperti itu? Karena kita enggak ada yang tahu kapan matinya. Nah sekarang logika para hadirin, kalau seandainya besok kita mati, ya berarti kita istiqomah hanya sampai besok. Menjaga tarawih ya sampai besok aja. Kalau minggu depan kita mati, ya berarti kita istiqomah hanya seminggu yang akan datang, sampai seminggu yang akan datang. Kalau tahun depan ya berarti cuma setahun aja kita suruh istiqomah sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dirahasiakan inilah hikmah supaya kaula panjenengan itu semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita itu tetap menjaga keimanan, menjaga ibadah-ibadah kita, jangan sampai kita tinggalkan. Napa malih urusan ibadah sing wajib. Nah, ini kedah diutamakan gitu. Harus diutamakan, karena yang wajib itu para hadirin menjadi penentu diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Wonten tiang zakat tapi mboten purun salat, pripun zakate mboten diterima kan Gusti Allah. Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Al-Imam Sayyidina Abdullah ibn Abbas beliau mengatakan di dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang berisikan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu perintah dengan perintah yang lain itu saling berhubungan. Jika yang satu dikerjakan, yang satunya tidak, maka yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah. Kata salat kalian zakat. Kalau ada orang yang salat tapi dia enggak mau zakat, senengnya mek nampa zakat, nggih. Senengnya mek nerima zakat, disuruh zakat gak mau dia. Nah gimana? Tapi dia ahli salat, sing wajib dia kerjakan, tahajud nggih melampah, ditambah duha, ditambah salat sunnah mutlak, qobliyah, ba'diyah, semuanya dia kerjakan salat sunnah. Tapi gak mau mengeluarkan zakat, gimana salatnya? Gak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Zakat dia keluarkan, zakat fitrah dia mau, para hadirin, tapi nggak mau sholat. Zakat fitrah mau tapi nggak mau sholat 5 waktu, gimana? Nggak diterima zakat fitrahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sing anyar maneh niki para hadirin wonten tiyang niku sing ora tau poso, nggih. Ndak tahu sholat, poso ndak melok, salat ya ora tahu, tapi giliran Idul Fitri, salat Idul Fitri teko. Ngene lho. Kok nggih kok enek mawon teng mriki iki. Napa nggih enten teng ngoten niku mriki. Boten enten teng mriki sing kathah niki. Nek teng mriki namung contoh niki nggih, contoh. Aneh niku nggih. Ndak melok riyo tapi melok apa, ndak melok poso tapi melok riyo. Nah, jadi para hadirin kira-kira gimana? Apakah Allah terima ibadahnya? Gak diterima sama Allah. Karena apa? Kuncinya gak dia pegang itu. Kaulah panjenengan tidak akan bisa masuk ke dalam rumah yang terkunci lek kaulah panjenengan boten gadah kunci ini. Lah kuncinya segala ibadah-ibadah niki para hadirin, yang pertama adalah menjalankan yang wajib terlebih dahulu. Makanya kata Nabi kita Muhammad disebutkan dalam kitab ada Asyam wa Adabuhu, karya Syekh Sirajuddin Al-Husaini, para hadirin, Nabi mengatakan dalam hadisnya, orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, jadi mboten enten alasan yang memperbolehkan dia untuk tidak puasa, dia lakukan itu di bulan Ramadan, dia enggak puasa di bulan Ramadan, maka kata Nabi Muhammad, keutamaannya, pahalanya tidak akan bisa ditambal dan diganti walaupun dia puasa setahun penuh. Walaupun menurut hukum fikih lek tiyang niku
ndak gadah utang poso setunggal nggih berarti nyaure nggih setunggal kan ngoten. Niku ilmu fikih. Tapi kata Nabi Muhammad dalam urusan pahala, walaupun dia ganti puasanya dengan setahun puasa penuh, gak akan bisa menggantikan keutamaan puasa satu hari di bulan suci Ramadan. Lagi sekali. Kenapa? Pakai mobil mati lampunya. Oh gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi para Tereng. Bismillah. 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 Oke. Nah, jadi para hadirin, yang wajib itu harus kita kerjakan nomor satu. Nah, kemudian baru kita tambah dengan yang sunnah. Nah, kembali kepada apa yang dikatakan oleh Muhaddats, yuhasabuna ala ma asabu wa tamatta'u bihi min syahwatiha. Jadi kalau panjenengan dalam urusan dunia ini hanya sekedar untuk mengumpulkan para hadirin, maka kalau panjenengan itu akan dihisab dengan hisab yang panjang, hisab yang sulit. Nah, sedangkan hisab niku adalah hari di mana nanti kaulo panjenengan akan ditanya segala sesuatu yang pernah kaulo panjenengan kerjakan selama di dunia, atau yang kaulo panjenengan miliki selama di dunia. Bahkan pakaian kita ini semuanya akan dihisab. Kalau awak dewi misal ibu-ibu punya kerudung, ditanya sama Allah, niku bu kerudungnya jenengan damel nopo? Kerudung itu dibuat apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oh misal ibu nyaut damel pengajian ya Allah. Lah terus lah jenengan teng pasar nggih mboten damel kerudung lah. Pripun kira-kira? Itu semuanya akan ditanya sama Allah. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Termasuk engkang kaula panjenengan bicarakan. Kalau panjenengan cerita kumpul-kumpul ngobrol kalian tiang-tiang lintunin itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semakin banyak sesuatu yang kita kerjakan bukan karena Allah, semakin panjang hisab kita. Makanya para ulama niku sampai para hadirin saking takutnya dengan hari hisab niku sampai mereka semuanya nyuwun datang Gusti Allah, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga itu tanpa hisab. Tapi menurut hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya Nabi itu para hadirin yang mendapatkan wewenang untuk masuk surga tanpa hisab niku namung dibatasi kira-kira 70.000 orang. Niki menurut pantas napa mboten nih sing pantas paling pantas untuk mendapatkan 70.000 tiket untuk supaya masuk surga tanpa hisab nggih para sahabat. Nggih mboten? Sedangkan jumlah sahabat itu lebih daripada 70.000. Lah kira-kira pantas mundhe sing mlebet swarga tanpa hisab. Kaula panjenengan apa sahabat kira-kira? Lek pantas-pantasan nggih pantas sahabat kira mboten? Lah terus pripun berarti masane kita-kita niki sing umat hidupnya jauh dari Nabi, umat akhir zaman kata kaula panjenengan niki berarti masane mboten asal tiket niku. Kita dapat tiketnya itu. Gimana caranya? Dengan kita para hadirin mengikuti jejak mereka, mencintai mereka. Ibarat wong Jawa niku gandol. Kan? Gandol. Setiap 70.000 itu Allah berikan wewenang untuk mensyafaati yang lainnya. Lah kita harapannya semoga kita yang termasuk disyafaati supaya bisa masuk surga tanpa hisab. Niki wonten sampai Nabi Muhammad itu cerita para hadirin saking takutnya hari hisab itu sampai ada orang di hari hisab niku matur ngeten dhateng Gusti Allah, ya Allah, kalau memang ujung-ujungnya saya nanti engkau masukkan ke dalam neraka ya Allah, pun to ya Rabb, pun langsung mawon jenengan lebetaken kula teng neraka, kula pun boten kiat teng yaumul hisab nih. Padahal neraka itu lebih menyakitkan daripada hisab.
Dan itu saking menakutkannya hari hisab, orang itu nggak betah para hadirin di hari hisab itu. Nah, pripun cobi? Kados lare napa? Lare sekolah, derek ujian nasional. Kemudian kepala sekolah mengumumkan, anak-anak nanti pengumuman lulus tidaknya kalian di tanggal 12 misalnya. Wah niku sak derenge tanggal 12 niku pun mboten saged tilem, nggih, mangan pun mboten penak, gitu mboten. Itu baru ujian dunia itu. Niki dereng. Lah artinya apa? Ujian dunia itu para hadirin, seandainya kok ada murid yang enggak lulus, dia tuh bisa ngulangi lagi. 1 tahun dia ulangi, kemudian dia belajar serius sampai ikut ujian nasional lagi, kemudian dia dapat nilai yang baik sehingga dia lulus. Lah masalah nilai awake dhewe teng akhirat boten lulus, boten saged balik teng dunia. Gitu mboten? Oh, jenengan ndak lulus, ya wis jenengan balik malih urip ning dunia, mboten saged. Ya artinya yang enggak lulus ya sudah, berarti masuk ke neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, sehingga para hadirin yang bisa kita ambil hikmah daripada nasihat Imam Haddad dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid itu, jadilah kaulah panjenengan itu orang-orang yang ketika menyibukkan diri dengan urusan dunia, jadikan dunia itu hanya di tangan. Jangan jadikan dunia itu di hati. Kemudian para hadirin, niatkan semua aktivitas kaulah panjenengan untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Maka dengan seperti itu semua urusan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang di hatinya dibersihkan daripada cinta dunia, dan Allah jadikan kita orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo sareng-sareng kita zikir. Ini kalau di jadwal salat Tulung Agung para hadirin 4.3, kurang 2 menit lagi. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-hadiniyah wa ala kulli salihah bi jahin nabi wa ala bi hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam sirrul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.